Pernah kebayang nggak gimana sebuah konflik yang kelihatannya cuma di satu wilayah, tiba-tiba bisa jadi pemicu perang dunia? Nah, kali ini kita bakal coba pakai kacamata teori permainan buat ngebongkar skenario perang antara Amerika Serikat dan Iran. Ini cuma skenario hipotetis ya, tapi langkah-langkah strategis di dalamnya itu bisa mengubah dunia yang kita kenal selamanya. Dan ini bukan main-main loh. Taruhannya di sini tuh gede banget. Saking gedenya bisa mengubah segalanya. Mulai dari harga bensin yang kita isi setiap hari, sampai peta kekuatan global. Oke, yuk kita lihat gimana ceritanya semua ini bisa dimulai. Jadi gini, bayangin konfliknya meledak gitu aja, cepat dan brutal. Ada serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Hampir bersamaan, sebuah sekolah anak perempuan kena serangan juga. Tragis banget. Tapi respons dari Iran ini yang bikin semua orang kaget. Mereka bukannya langsung balas ke Amerika atau Israel, malah nyerang negara-negara teluk yang mestinya netral. Kok bisa? Nah, jawabannya ada di cara pandang mereka soal perang itu sendiri. Oke, untuk ngerti kenapa Iran ngelakuin itu, kita harus coba lihat dari sudut pandang mereka. Kuncinya ada di sini. Dalam teologi Syiah, kematian pemimpin mereka itu bukan dianggap kekalahan. Sama sekali bukan. Itu dianggap kesyahidan. Sebuah pengorbanan suci yang tujuannya justru untuk membakar semangat seluruh bangsa buat berjihad. Jadi bagi mereka, ini udah bukan lagi soal politik atau ekonomi. Ini udah jadi perang suci. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa harus Dubai? Kota kaya raya, pusat bisnis, kelihatannya netral. Kenapa bukan langsung hajar Amerika atau Israel? Jawabannya, ternyata dalam perang modern, kadang cara paling jitu buat nyerang musuh itu bukan dengan nyerang langsung, tapi dengan menghantam titik lemah sekutu-sekutu mereka. Soalnya negara-negara yang katanya netral ini, ya, ternyata nggak netral-netral amat. Di sana ada pangkalan militer Amerika. Mereka ini ibaratnya jantung ekonomi Barat di Timur Tengah. Jadi dengan menyerang mereka, Iran bisa dapat dua hal sekaligus. Satu, hancurin ekonomi mereka. Dan dua, yang ini lebih penting lagi, memicu pemberontakan di antara warga Syiah yang tinggal di sana. Faktor geografi juga penting banget di sini. Coba bayangin, Iran itu kayak benteng alami. Penuh gunung-gunung, gampang banget buat nyembunyiin pangkalan misil dan drone. Sebaliknya, negara-negara teluk, mereka itu gurun pasir yang datar dan terbuka. Semua yang penting, kilang minyak, bandara, kota-kotanya, itu kelihatan jelas, target yang empuk banget. Nah, ini nih yang disebut perang asimetris. Dan asimetrisnya itu bukan cuma soal geografi, tapi juga soal duit. Iran bisa nembakin ribuan drone murah, harganya sekitar $50.000. Nah, buat nangkis satu drone itu, sistem pertahanan canggih kayak THAD butuh rudal yang harganya $1 juta. Seringkali malah butuh 2 rudal buat mastiin satu drone jatuh. Coba dihitung deh. Ini jelas hitung-hitungan yang nggak bakal kuat buat pihak yang bertahan. Logikanya kan simpel banget ya. Nggak mungkin kita terus-terusan ngeluarin jutaan dolar buat nangkis serangan yang modalnya cuma puluhan ribu dolar. Iran bisa terus-terusan nerbangin drone lebih lama daripada kemampuan negara-negara teluk buat nembakin rudal mahal mereka. Ini namanya perang gesekan ekonomi. Dan di perang kayak gini, yang menang itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling efisien. Dan di balik semua kemewahan negara-negara teluk, di balik gedung-gedung pencakar langitnya, ada kelemahan yang fatal. Bayangin, 80% makanan mereka itu impor. Lewat laut, cukup blokade lautnya aja, negara-negara ini bisa kelaparan dalam hitungan minggu. Kestabilan mereka itu bergantung banget sama jalur laut yang aman, dan jalur itulah yang sekarang jadi sasaran. Kalau makanan aja udah kritis, gimana dengan air? Nah, ini lebih gawat lagi. 60% pasokan air bersih mereka itu datang dari pabrik-pabrik pengolahan air laut di pesisir. Target yang kelihatan jelas, gampang banget dihantam drone. Tanpa air, kota-kota supermodern di tengah padang pasir ini yang nggak akan bisa bertahan lama, ini cara melumpuhkan sebuah negara tanpa perlu satupun tentara masuk. Oke, jadi kenapa sih Amerika peduli banget sama kestabilan negara-negara ini? Jawabannya ada di satu sistem yang namanya petrodolar. Ini kesepakatan di mana minyak dari sana harus dibeli pakai dolar Amerika. Akibatnya, semua negara butuh dolar, dan ini yang menopang seluruh ekonomi Amerika. Kalau ekonomi negara-negara teluk ini runtuh, permintaan dolar bahkan anjlok, dan pilar utama kekuatan ekonomi Amerika bisa ikut roboh. Jadi kita bisa lihat kan, ini udah bukan lagi soal pertempuran biasa. Ini pertarungan soal masa depan dunia. Di satu sisi, tujuan akhir Amerika dan Israel adalah memecah belah Iran jadi negara-negara kecil, biar nggak jadi ancaman lagi. Di sisi lain, tujuan akhir Iran jauh lebih besar, meruntuhkan sistem keuangan global pimpinan Amerika dan membangun tatanan dunia yang baru. Dan dari sini, efek dominonya bisa ngeri banget. Coba kita urutkan. Langkah pertama, Iran nutup Selat Hormuz. Langsung, 20% pasokan minyak dunia kepotong. Langkah kedua, Eropa panik karena krisis energi.
Mau nggak mau mereka harus ikut di pihak Amerika. Langkah ketiga, Rusia nggak mungkin diam aja melihat sekutunya Iran dihancurkan. Mereka bisa ikut campur. Dan dalam sekejap, konflik yang tadinya cuma regional bisa meledak jadi Perang Dunia Ketiga. Pada akhirnya, perang ini bukan cuma soal adu misil atau adu kuat ekonomi. Ini soal adu mental, adu kemauan untuk bertahan. Di satu sisi, ada kekuatan yang bergerak karena materi dan keuntungan. Di sisi lain, ada keyakinan, di mana mati syahid itu adalah kemenangan tertinggi. Pertanyaannya jadi, dalam permainan adu nyali kayak gini, siapa yang bakal mundur duluan? Jawabannya nggak ada yang tahu pasti, dan justru itulah yang bikin skenario ini begitu menakutkan.